또 시작됐어요. 문을 열었네. Setelah Hong Se membuka pintu, di sana Sanyong berkata jika kau membuka pintunya. Di mana saat itu, tiba-tiba detektif Munchun langsung bertingkah sendiri yang membuat Hong Se mengira seniornya itu tidak enak badan. Ia lalu menyuruh Sanyong menunggu, namun Sanyong menghilang. Tiba-tiba detektif Munchun tidak bisa mengendalikan tangannya lagi. Ia lalu membuka jendela dan kemudian berkata kepada Hong Se jika Profesor Hesang benar adanya. Lalu tiba-tiba ia melompat ke jendela dan terjun dari sana hingga akhirnya detektif Munchun langsung tewas di tempat. Bertepatan saat Munchun jatuh, saat itulah Hesang dan Sanyong baru sampai ke kantor polisi dan melihat detektif Munchun sudah tergeletak bersimbah darah. Hong Se yang syok melihat kejadian tersebut langsung berlari ke bawah dan tidak percaya rekannya telah tewas. Ia terus memanggil nama detektif Munchun, namun para polisi yang lain hanya bisa menahan Hong Se. Kemudian ia melihat Hesang dan Sanyong ada di sana, yang diam terpaku melihat detektif Munchun. Hong Se langsung mendatangi Sanyong yang baru saja ia lihat berada di depan pintu. Ia bertanya apa Sanyong sebenarnya. Sanyong yang juga sedih melihat hal tersebut hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba Sanyong berkata, memang kenapa jika ada yang mati? Karena semua orang pasti akan mati. Hesang yang dari tadi diam saja lalu membawa Sanyong pergi dari sana dan kemudian ia melihat jika bayangan roh jahat itu semakin besar. Ia menyuruh roh itu untuk membunuhnya saja. Namun Sanyong yang tengah kerasukan itu berkata, ini belum waktunya. 아직은 아니지. Sanyong lalu pergi meninggalkan Hesang seorang diri yang sedang bersedih karena sahabatnya telah tiada. Sanyong yang tengah kerasukan lalu pergi ke sebuah bar yang mengadakan party dan ia senang berada di sana. Roh jahat itu menikmati pesta seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai di pagi harinya, Sanyong sadar ia sudah berada di kamar ibunya dan tidur di sana. Ibunya berkata, tadi malam Sanyong yang memintanya untuk tidur bersama. Menurut ibunya, tadi malam saat putrinya tidur, Sanyong bermimpi sambil menangis dan menyuruh ibunya jangan mati. 꿈은 반대니까? Pada saat Sanyong masuk ke kamarnya, ia melihat sisa-sisa ia berpesta dan juga ternyata roh itu mengambil foto-foto Sanyong yang sedang tersenyum gembira. Sanyong tidak percaya roh jahat itu malah berpesta padahal baru saja membunuh orang. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kau membutuhkanku. Seolah-olah roh tersebut mengingatkan Sanyong jika Sanyonglah yang menginginkannya tetap ada. 널 원해. 난 내가 필요해. Sementara itu di kantor polisi, Hong Se melaporkan jika ia melihat Sanyong. Namun menurut detektif yang lain dari pantauan CCTV tidak ada jejak gadis yang Hong Se maksudkan. Detektif Munchun murni bunuh diri dan melompat sendiri. Banyak yang menyayangkan kenapa Hong Se tidak membantu rekannya saat hendak melompat. Namun sebagian yang lain mungkin menganggap saat itu Hong Se syok melihat rekannya tiba-tiba melompat dari jendela. Karena detektif Munchun tidak mempunyai keluarga, maka Hong Se siap menjadi pengantar jenazah. Saat Hong Se pergi, ia lalu bertemu dengan Sanyong. Sanyong berniat menyerahkan diri di hadapan Hong Se. Ia mengaku ialah pelakunya. Tangkap dan penjarakan dirinya. Tiba-tiba, Hong Se langsung menggenggam pergelangan Sanyong dan berkata butuh kekuatan besar agar pergelangan tangan memiliki memar. Jika ia menangkap Sanyong sebagai pelaku yang melempar detektif Munchun, siapa yang akan percaya kepadanya? Lagi pula, Sanyong tidak terlihat di CCTV dan tidak ada bukti fisik hingga jika Hong Se tetap bersikeras menangkap Sanyong, pada akhirnya Sanyong pasti dibebaskan. Jadi lebih baik untuk sementara, Sanyong jangan menunjukkan wajahnya di hadapan Hong Se. 하지만 난 선배님 돌아가셨을 때 그때 널 분명히 봤거든. Pemakaman pun digelar. Semua orang bersedih karena sahabat mereka telah tiada. Apalagi Hesang yang dari tadi diam saja. Saat acara pemakaman itu sudah sepi, Hong Se berkata kepada Hesang jika memang Profesor Hesang bisa melihat hantu dan kebetulan ia melihat Munchun, maka sampaikanlah permintaan maafnya karena seharusnya ia menghentikannya. Sambil menangis, Hong Se berucap karena sepertinya detektif Munchun mati karena dirinya. Setelah pemakaman itu selesai, Hesang langsung menuju rumahnya Munchun.
Muncun. Seperti rumah orang yang tinggal sendiri, rumah itu tidak rapi namun juga tidak kotor. Karena Muncun sering menginap di kantor polisi. Untuk sekejap, Haesang menatap ke arah baju polisi milik Muncun yang digantung di sana. Dan kemudian ia melihat isi lemari sahabatnya yang isinya perabotan yang telah dihadiahkan oleh Haesang. Lalu di sana ada setumpuk kaos kaki baru, di mana kaos kaki itu adalah hadiah yang selalu diberikan Muncun kepadanya. Muncun adalah satu-satunya detektif yang dari kecil selalu menjaganya dan juga menghiburnya. Saat mereka berdua pertama kali bertemu, Muncun melihat Haesang tidak memakai kaos kaki di depan makam ibunya Haesang. Hingga setiap Haesang ulang tahun, Muncun selalu menghadiahkannya kaos kaki. Singkat cerita, Haesang telah pindah ke rumah Muncun dan di sana ia mulai menyelidiki kasus roh jahat tersebut. Ia pun mengundang Hongse karena perkataan sebelum detektif Muncun tewas adalah Profesor Haesang benar. Maka Hongse memutuskan untuk mempercayai Haesang jika yang Haesang buru sekarang adalah sosok hantu yang telah membunuh manusia dari tahun 1958, Limuk dan anak gadis yang dikorbankan menjadi roh jahat berambut panjang. Hongse lalu menyerahkan laporan hasil penyelidikan detektif Muncun. Dari tahun 1958 ada 17 orang termasuk Muncun yang telah tewas. Hongse harus menangkap pembunuh tersebut meskipun nyawa taruhannya. Menurut Haesang, satu-satunya cara membasmi roh jahat tersebut adalah dengan mengumpulkan 5 benda lalu mencari tahu nama roh tersebut yang mereka tahu adalah Limuk dan kemudian menyingkirkannya. 돌아가시기 전에 같이 있었다고 했죠. Sebelum Muncun tewas, ia sempat menggenggam erat laporan kasus Limuk dan yang baru ia pulihkan. Jadi, Hongse harus mencari tahu apa isi laporan tersebut. Hongse langsung mendatangi tempat pemulihan tersebut, namun sayang, teman Muncun tidak menyimpan file aslinya. Yang ia ingat, file tersebut hanya berisikan profil seseorang dan beberapa file yang ada hubungannya dengan Profesor Gangmu, yaitu konfirmasi tanda terima sebuah barang. 구강무 교수 또 너냐? Sementara itu, Sanyong terbangun di rumah ayahnya. Ia bingung karena tangannya sangat kotor seperti arang. Lalu ia melihat jejak warna hitam di rumah ayahnya yang membawanya pada sebuah lemari yang isinya membuatnya kebingungan. Sementara itu, Haesang datang menemui Sanyong di rumah Gangmu karena dari tadi Sanyong tidak bisa dihubungi. Haesang langsung melompat pagar untuk masuk ke sana. Saat ia melihat Sanyong di rumah itu, Sanyong sedang duduk diam sambil menatap coretan aneh seperti ranting pohon, bulan purnama dan sejenisnya di sana. Menurut Sanyong, roh tersebut yang telah melakukannya. Sanyong bertanya apa mencari 5 benda adalah solusi yang paling tepat untuk membasmi roh tersebut. Haesang berkata hanya itu satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh Profesor Gangmu kepada mereka. Namun entah mengapa, Gangmu malah gagal. 뭔가 잘못된 것 같아요. 실패하신 이유가 분명히 있을 겁니다. Haesang lalu bertanya apa yang Sanyong lihat saat Muncun menjadi korban selanjutnya. Apakah Sanyong melihat sesuatu sebelum Muncun melompat? Sanyong berkata jika saat itu Muncun sedang menyelidiki kasus Limuk dan ia melihat konfirmasi tanda terima ayahnya, dan pada saat Sanyong ingin berkata lebih jauh, tiba-tiba ada suara yang berkata, jika kau memberitahunya maka ia pun akan mati. Sanyong terpaksa berkata ia tidak ingat apa-apa demi keselamatan Haesang. Sanyong hanya diam karena ia tidak mau lagi ada orang yang tewas. 산영시 안에 있는 그 악귀 잡을 겁니다. Setelah Haesang pergi, Sanyong lalu memutuskan untuk melihat isi lemari. Di sana ia menemukan sebuah kamera dan buku besar manajemen desa Jang Jinri. Entah mengapa ayahnya punya buku tersebut. Ia ingin memberitahukan kepada Haesang, namun ia takut Haesang kenapa-napa. Sehingga Sanyong memutuskan untuk menyelidiki hal ini sendirian. Di buku itu, Sanyong menemukan fakta jika kematian Limuk dan dibayar mahal oleh perusahaan keluarga Haesang. Sanyong penasaran dari mana ayahnya mendapatkan buku ini. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi daftar tamu-tamu yang datang ke pemakaman ayahnya untuk lebih mengenal orang seperti apa ayahnya. Saat itu, Hongse datang ke rumah Gangmu untuk bertemu dengan Sanyong. Sampai di sana, Sanyong kebetulan sedang keluar rumah dan Hongse memutuskan untuk mengikuti kemana Sanyong pergi. Sementara Haesang, ia menyelidiki kematian orang-orang yang berhubungan dengan Profesor Gangmu. Salah satunya adalah seorang pustakawan yang sebelum tewas pernah bertemu dengan Gangmu. Ia bertanya kepada salah satu rekan pustakawan tersebut di mana sebelum rekannya tewas, ia melihat rekannya itu merobek sebuah buku sambil menangis.
Haesang lalu bertanya buku apa yang dirobeknya. Buku itu adalah buku usang yang sudah lama namun cukup langka. Buku itu berjudul Memahami Seni dan ditulis oleh Shin Sung-ju. Shin Sung-ju, si penulis buku itu, adalah guru SMP di desa Jangjinri, dan Shin Sung-ju juga bunuh diri. Sementara itu, Sanyong sudah sampai di sebuah penginapan yang diurus oleh rekan Profesor Gangmu. Saat masuk, rekan ayahnya itu memperlihatkan tali larangan yang dibuat oleh Profesor Gangmu. Tali larangan itu mencegah kesialan apapun, entah dari luar ataupun dari dalam. Rekan ayahnya itu bercerita jika penginapan ini dulu tidak terurus karena pernah terjadi kebakaran. Namun berkat Profesor Gangmu, penginapan ini akhirnya dibuka kembali. Dan Sanyong langsung bisa menebak jika ayahnya pasti menyumbangkan sebuah pohon di sini. Namun, menurut rekannya, pada suatu malam sebelum kematian Gangmu datang dan membongkar pohon tersebut. Lalu ia mengambil apa yang ditanam di sana dan ternyata itu adalah aksesoris rambut. Sementara itu, menurut penyelidikan Hongse, penginapan yang didatangi oleh Sanyong adalah penginapan bekas ibunya Profesor Haesang bunuh diri. Lalu di perjalanan, Sanyong terus memikirkan ayahnya dan ibunya Haesang yang berusaha untuk menyingkirkan roh jahat ini namun berakhir gagal. Kenapa? Ayahnya malah mengambil kembali aksesoris yang seharusnya menjadi syarat pengusiran roh jahat tersebut. Hari ternyata sudah menjelang sore dan pada saat itu, tiba-tiba Sanyong hilang kendali dan tiba-tiba ia sudah sadar saat tangannya ditarik oleh Hongse yang dari tadi mengikutinya. Namun pada saat itu, Sanyong bingung ia sudah berada di mana. Karena panik, Sanyong memutuskan untuk naik taksi pulang ke rumahnya. Sambil ketakutan, Sanyong teringat dengan tali larangan. Saat pulang ke rumah, ia langsung mengunci dirinya menggunakan tali larangan di rumah ayahnya. Ia yakin kejadian-kejadian saat ia dirasuki terjadi pada saat malam hari atau saat mendung di mana matahari tidak terlihat. Maka dari itu, Sanyong harus bersembunyi di balik tali larangan agar roh jahat itu tidak menguasai dirinya. Sementara itu, Haesang mendapatkan buku tahunan SMP-nya Shin Sung-ju dan pada buku tersebut, Haesang menemukan sebuah gambar yang mirip dengan coretan-coretan di rumah ayahnya Sanyong. Lalu, tiba-tiba Hongse datang dan ia kemudian menceritakan apa yang terjadi hari ini jika ia telah bertemu dengan roh jahat yang telah merasuki Sanyong. 만났어요. Kaki. Jadi, pada saat ia mengikuti Sanyong, tiba-tiba Sanyong keluar dari mobil dan berjalan tidak tentu arah. Hongse langsung menegur Sanyong, namun pada saat itu ia sadar itu bukan Sanyong. Roh yang ada pada diri Sanyong lalu meminta diantar ke suatu tempat, dan tempat itu adalah taman hiburan. Dari pantauan Hongse, roh yang merasuki Sanyong bertingkah seperti anak-anak. Ia selalu penasaran serta menunjukkan jika ia terlihat kurang kasih sayang. Namun, suasana hatinya cepat sekali berubah. Saat itu roh itu berkata kepada Hongse jika ia ingin disukai. Setidaknya ia berharap ada satu orang yang menyukainya. Sifat roh itu mirip anak-anak namun bukan anak-anak, tapi bukan juga orang dewasa. Saat itu Hongse lalu bertanya apa motif roh tersebut membunuh detektif Munchun. Dan seharusnya kehidupan roh tersebut telah selesai di muka bumi ini. Namun mengapa ia masih membunuh orang? Roh yang merasuki Sanyong kemudian berkata jika Hongse tidak pernah merasakan mati, mengapa Hongse sok tahu? Kemudian roh itu menyakiti anak-anak yang ada di sana. Roh itu sangat benci anak-anak. Lalu setelah ditegur oleh Hongse, roh itu berniat pergi dan kemudian saat itulah Sanyong sadar dan kemudian beranjak pergi dari sana. 얘기를 할 때 자신과 분리시키고 타자화시켰습니다. Profesor Haesang bingung siapa sebenarnya roh jahat tersebut. Jika sesuai dengan perkataan Hongse, maka roh itu bukanlah Lee Mukdan karena Lee Mukdan masih berusia 10 tahun. Lalu Haesang melihat lagi buku tahunan yang ia pegang. Sementara itu, Sanyong memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang roh jahat tersebut dan apa hubungannya dengan lukisan yang mirip seperti bulan purnama yang ia lihat. Kematian Lee Mukdan pada bulan pasca purnama. Di sana setelah kejadian itu tidak ada bulan purnama penuh. Namun pada penglihatan Sanyong, ia melihat seseorang yang ia kira Lee Mukdan disekap lalu dibunuh dan pada saat itu korban melihat bulan purnama. Jika bukan Lee Mukdan, lalu siapa kira-kira yang melihat bulan purnama saat ia terbunuh? Dan mungkinkah alasan mengapa Gangmu gagal menyingkirkan roh jahat itu karena mereka salah menyebutkan nama roh jahat tersebut, yang mana roh itu bukanlah Lee Mukdan. 너 목단이 아니지.